Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anak cerdas, senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Tetap selalu berada di rumah. Apabila mendesak dan harus keluar rumah, gunakanlah masker. Dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut keyakinan kita. Semoga aktivitas pembelajaran kita pada hari ini bernilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pagi ini kita masuk pada materi yang baru, bab 2 dengan judul Mencipta Cerita Imajinasi, Teks Narasi. Kalau pada pertemuan lalu tentang teks deskriptif, sekarang ini yaitu teks narasi. Pada hari ini, kompetensi dasar kita 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu 1. Menemukan ciri unsur pembangun dalam cerita fantasi dan menyajikan buktinya. Yang kedua, menemukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan buktinya. Pengertian. Narasi atau cerita menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah cerita tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Imajinasi memiliki arti hampir mirip dengan fantasi. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, hayalan, atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya hayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya hayal para pembaca. Misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Unsur-unsur cerita imajinasi. Dalam unsur cerita imajinasi ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ada tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Latar atau setting disebut landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Penokohan.
adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Sudut pandang dibagi atas 3. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, sudut pandang campuran. Berikut ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Alur adalah plot atau jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ada 3 jenis alur. Alur konvensional, non-konvensional, dan alur campuran. Konflik adalah sesuatu yang dramatik. Kemudian unsur ekstrinsik. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinatif. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan kehidupan masyarakat. Nilai budaya merupakan nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. 4. Nilai religi merupakan nilai berkaitan dengan kehidupan agama. 5. Nilai politik merupakan nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Setelah penjelasan singkat tadi, kalian menjawab lembar kerja peserta didik. Ada 5 soal. 1. Terdiri atas apakah unsur pembangun cerita imajinasi. 2. Apakah yang dimaksud dengan latar, sebut dan jelaskan. 3. Tulislah contoh tema yang sering digunakan dalam cerita imajinasi. 4. Mengapa pesan moral dalam sebuah cerita bersifat tidak terbatas. 5. Tentukan unsur intrinsik kutipan cerita pada halaman 40-41 di buku Bahasa Indonesia terbitan PT Intan Pariwara. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bekerja. Semoga apa yang disampaikan Ibu pada hari ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.